Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Kalau kata orang, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, saya Rahmawati Ramadhani dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim, Universitas Maritim Raja Ali Haji, dengan NIM 2304010126. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan nilai tugas UAS dari pengantar bisnis. Tak perlu lama-lama, mari kita lanjut ke videonya. Halo semuanya, kembali lagi sama saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang bisnis. Nah, apa sih bisnis itu? Saya yakin kalian semua pasti sudah tahu apa bisnis itu. Dan tentunya sudah tidak asing lagi kan dengan bisnis? Atau bahkan di antara kalian sudah memiliki bisnis? Nah, untuk itu di sini saya akan memperjelas kembali kepada kalian semua mengenai bisnis. Oke, next. Nah, apa sih bisnis itu? Kata bisnis sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu business atau busi, yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Secara umum, bisnis adalah sebuah aktivitas yang menyediakan barang atau jasa untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Fungsi bisnis. Bisnis memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan nilai kegunaan dari suatu barang atau jasa yang semula kurang bernilai setelah diubah atau diolah dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Adapun fungsi dari bisnis dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. 1. Fungsi produksi atau from utility, di bisnis yang menghasilkan barang atau jasa. Kedua, fungsi distribusi atau place utility, bisnis yang menyalurkan barang atau jasa ke lokasi terdekat konsumen. Yang ketiga, fungsi penjualan atau possessive utility, merupakan bisnis yang membuat perusahaan menjual produk yang dibutuhkan konsumen. Yang keempat, fungsi penyimpanan dan pemasaran atau time utility, bisnis yang membuat suatu barang memiliki nilai jual lebih tinggi sehingga bermanfaat dan dibutuhkan oleh pasar. Konsep bisnis. Konsep bisnis adalah sebuah ide fundamental yang terdapat di balik sebuah bisnis. Melalui konsep bisnis, pengusaha dapat mengembangkan rencana, baik model, serta visi-misinya dalam kegiatan usaha. Nah, umumnya terdapat beberapa komponen dalam konsep bisnis, yaitu 1. Strategi inti atau core strategi, yakni visi dan misi bisnis yang berkaitan dengan hal-hal ideal. Kedua, sumber daya strategis atau strategic resources, yakni segala hal yang berkaitan dengan aset strategi. Yang kedua, proses inti dalam kompetensi utama. Yang ketiga, perantara pelanggan atau customer interface, yakni segala hal yang berkaitan dengan dukungan dan pemenuhan informasi, struktur, harga, serta dinamika hubungan. Yang keempat, ada jaringan nilai atau value network, yakni segala hal yang dapat memperkuat sumber daya perusahaan. Di materi yang kali ini ada etika bisnis. Yang pertama, berprinsip kejujuran, yakni pelaku bisnis tidak boleh mencurangi pesaing maupun konsumen demi mendapatkan keuntungan. Kedua, berprinsip adil, yakni tidak sewenang-wenang terhadap karyawan maupun konsumen. Yang ketiga, berprinsip otonomi, yakni bebas menjalankan usaha sesuai dengan kemampuan dan visi pribadi.
Oke, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari bisnis. Adapun beberapa jenis bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada bisnis jasa yang merupakan kegiatan usaha yang produknya bukan berupa barang jadi, melainkan jasa seperti tukang jahit, salon, laundry, dan sebagainya. Kemudian ada bisnis agraris, kegiatan usaha pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Yang ketiga, bisnis industri, merupakan kegiatan usaha dalam bidang manufaktur. Yang keempat, bisnis ekstraktif, kegiatan usaha yang berkaitan dengan penggalian barang tambang. Dan yang terakhir, bisnis perdagangan yang kegiatan usahanya perniagaan yang menjembatani produsen dengan konsumen. Oke, di sini kita akan membahas bisnis plan. Bisnis plan merupakan sebuah dokumen tertulis yang dibuat oleh wirausaha, merupakan sebuah tiang untuk mengembangkan usaha atau membangun usaha. Tujuan dari bisnis plan ini ada 5. Pertama, untuk menjembatani antara ide dengan kenyataan. Harus ada sinkronisasi antara ide dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, memberikan gambaran yang jelas yang diinginkan oleh wirausaha. Yang ketiga, menjaga wirausaha tetap stay on track. Yang keempat, menerapkan visi dan misi yang jelas. Yang kelima, mendapatkan investor. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Oke, materi selanjutnya yaitu strategi sumber peluang bisnis. Nah, sebelum itu, saya akan memberikan penjelasan kepada kalian mengenai apa sih peluang bisnis itu. Peluang bisnis adalah suatu kondisi menawarkan potensi untuk mendirikan dan membangun sebuah usaha. Nah, lanjut di strategi sumber peluang bisnis itu apa aja? Yang pertama, menetapkan sumber peluang. Yang kedua, bidang yang tepat. Tentunya, sebelum memulai usaha, sebagai pelaku usaha, kita harus menetapkan nih, bidang apa sih yang tepat untuk kita, yang sekiranya kita mampu di bidang itu. Lanjut, yang terakhir, ada fokus dan evaluasi. Tentunya nih, sebelum kita memulai suatu bisnis, pelaku usaha itu harus fokus terlebih dahulu kepada bisnis yang ingin ia buat dan terus melakukan evaluasi mengenai apa aja sih yang harus ditingkatkan, apa aja sih yang kurang begitu. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke, di materi terakhir ini ada tren bisnis yang merujuk pada arah atau pola perubahan yang signifikan dalam dunia bisnis atau inovasi-inovasi untuk meningkatkan suatu produk. Faktor-faktor tren bisnis pertama ada perubahan konsumen, kedua teknologi, ketiga globalisasi, keempat tren industri, kelima tren lingkungan, keenam regulasi dan kebijakan, ketujuh tren sosial dan demografis, yang kedelapan itu ada tren kompetitif. Sekian. Baik, kita sampai di penghujung yaitu kesimpulan. Di sini saya akan memberikan kesimpulan bahwa bisnis merupakan sebuah kegiatan yang menyediakan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Jenis-jenis bisnis sendiri itu ada jasa, agraris, industri, ekstraktif, dan perdagangan. Lalu ada bisnis plan yang merupakan sebuah dokumen tertulis yang dibuat oleh wirausaha. Seseorang yang ingin memulai usaha harus memperhatikan strategi sumber peluang dan tren bisnis yang ada. Juga harus memahami konsep dan etika dalam berbisnis. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai bisnis. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan, baik yang secara sengaja maupun tidak sengaja saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.